Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Agung Laksono. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, belakangan publik dibuat heboh dengan aksi cekcok yang melibatkan seorang wanita muda dan ibunda anggota DPR Arteria Dahlan di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam video yang beredar, tampak wanita muda itu membentak ibunda Arteria Dahlan. Tak hanya itu, ia juga mengaku sebagai anak dari Jenderal TNI Bintang 3. Kini terungkap identitas wanita itu bernama Anggiat Pasaribu. Ayahnya diketahui telah pindah tugas ke Badan Intelijen Negara atau BIN. Terungkapnya identitas Anggiat setelah adanya telepon yang diterima Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga rekan Arteria Dahlan, Prasetyo Edi Marsudi. Bahkan diakuinya, Prasetyo sempat ditelepon oleh Brigjen TNI Muhammad Zamroni pada Minggu 21 November 2021 petang seusai kejadian. Menurut Prasetyo, Brigjen Zamroni berharap agar bisa berdamai dengan keluarga Arteria Dahlan. Dalam pembicaraan melalui telepon itu, Zamroni menuturkan bahwa dirinya hendak meminta maaf pada Arteria Dahlan mewakili sang istri. Meskipun sebelumnya kedua pihak baik dari Arteria Dahlan dan Anggiat sama-sama saling lapor ke polisi. Terbaru, Anggiat telah resmi mencabut laporannya di Polres Soekarno-Hatta pada Rabu 24 November 2021. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Anggiat mengucapkan permintaan maaf karena telah membuat kegaduhan. Dirinya juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Arteria Dahlan. Mencabut laporan. Udah. Mencabut Cabut laporan Laporannya? sudah, ya. Jadi semua juga kawan-kawan dan masyarakat juga supaya tahu, ya hal-hal seperti ini kan nggak perlu dibawa ke ranah hukum, ya kan? Nah, nggak perlu saya kira. Memang tidak ada ini kok, ya tidak ada yang krusial gitu. Ini biasa senggolan lah. Ini kan masalah perilaku dan apa namanya adab. Bang, tapi sejauh ini sudah ada komunikasi dengan Bang Arteria Dahlan? Kita melalui rekannya sudah melalui, kita dibantu sama rekan namanya kita punya Bang Hasan Lubis yang dulu rekan kerjanya beliau, sama-sama di Komisi 3. Nah, ya karena kita juga keluarga dengan dia, jadi ya kira-kira itulah udah ada komunikasi. Mudah-mudahan juga ya pertemuan secara langsung kalau untuk hari besok gitu, siapa tahu bisa ketemu langsung sama ibu itu, ibunya ibunda Arteria Dahlan. Nah, dan saya dengar kabar tadi beliau juga udah ada rencana juga mau mencabut laporannya di sini gitu. Polisi kini telah berhasil mengungkap kasus pemerkosaan dan penganiayaan yang menimpa siswi SD berusia 13 tahun di Kota Malang, Jawa Timur. Sebanyak 7 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap korban HM. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yudaryambodo mengatakan ketujuh tersangka masih berusia di bawah umur. Sehingga pihak kepolisian tidak membeberkan secara detail peran dari para tersangka itu. Sementara 3 orang terduga pelaku saat ini masih berstatus sebagai saksi. Tinton mengatakan ketiga terduga pelaku sudah dipulangkan namun terus menjalani pemeriksaan di Polresta Malang Kota. Sementara itu polisi juga sudah membekuk pelaku pemerkosaan berinisial Y beserta istrinya. Pak Sutri ini merupakan tetangga dari korban, namun mereka bukan pasangan dari pernikahan yang sah secara agama, melainkan dari pernikahan siri. Belakangan juga terungkap peran dari pasangan suami istri yang tega memperkosa dan menganiaya korban. Diketahui para tersangka penganiayaan yang masih di bawah umur itu mendapat perintah dari istri Y. Hal itu dilakukan lantaran istri Y marah dan menuduh korban sebagai perebut lelaki orang atau pelakor. Padahal saat itu ia memergoki sendiri suaminya tengah memperkosa korban di rumahnya. Adapun kini para tersangka serta pasangan suami istri itu sudah mendekam di Mapolres Malang Kota. Mereka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pasal yang berbeda.
Untuk kasus penganiayaan, tersangka diancam hukuman 5 sampai 9 tahun penjara. Sedangkan untuk kasus pemerkosaan, pelaku diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Satreskrim Polresta Malang Kota akan mengupdate perkembangan penanganan perkara terkait perkara 170 dan persetubuhan terhadap anak. Dari hasil gelar perkara yang langsung dipimpin oleh Bapak Kapolres pada kemarin tanggal 23 November 2021, kita dari 10 yang sudah kita amankan, 7 orang anak yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Hal ini berdasarkan kepada peranan-peranan masing-masing yang dipersesuaikan dengan hasil visum. Selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang sudah kita amankan. Dari ke-7 orang tersebut, 6 orang kita lakukan penahanan di sel tahanan anak Polresta Malang Kota. 1 orang tidak kita lakukan penahanan. Hal ini karena anak tersebut masih berumur di bawah 14 tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 32 bahwa anak di bawah umur 14 tahun tidak dapat dilakukan penahanan. Dan 3 orang lagi sementara ini kita kembalikan kepada orang tuanya dan untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara tersebut. Pihak kepolisian mengaku bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat kini kian mengerucut. Bahkan polisi menyebut sudah siap mengungkap siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ini. Termasuk kemungkinan soal saksi kunci yang berpotensi menjadi pelaku pembunuhan Subang. Setidaknya saat ini ada 3 saksi yang paling intens diperiksa oleh polisi, yaitu Yosef, Yoris, dan Muhammad Ramdhanu alias Dano. Tim kuasa hukum Yoris dan Danu menjelaskan bahwa pihaknya siap menerima apapun keputusan polisi dan hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian. Pernyataan ini disampaikan oleh Ahmad Taufan Sudirjo selaku kuasa hukum dari Yoris sekaligus Danu. Namun Taufan meyakini bahwa berdasarkan bukti yang ada termasuk kesaksian keluarga, mereka tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Subang ini. Meski demikian, Taufan pun menegaskan pihaknya akan menerima apapun hasilnya nanti. Ia pun hingga saat ini meminta agar semua pihak bersabar dan menunggu update informasi dari penyidik. Sementara itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, saat ini kasus tewasnya Tuti dan Amalia telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat sejak Senin pekan lalu, 15 November 2021. RD mengatakan hingga kini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah saksi. Dari pemeriksaan tersebut, penyelidikan telah mengerucut pada sejumlah saksi yang mungkin akan menjadi tersangka. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turut menanggapi insiden pertengkaran antara Ibunda Arteria Dahlan dengan wanita yang mengaku anak seorang jenderal. Hal itu disampaikan Andika seusai bertemu dengan Kapolri di Mabes Polri Jakarta pada Selasa 23 November 2021. Jenderal Andika Perkasa lantas menegaskan pihaknya langsung bereaksi menelusuri duduk perkara masalah tersebut. Pihaknya siap menindak jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh TNI. Kendati demikian, pihaknya tidak bisa langsung menjatuhi sanksi terhadap anggota TNI yang terlibat.
Menurut Andika Perkasa, TNI perlu mengetahui sejauh mana keterlibatan oknum tentara dalam keributan itu. Sementara kasus ini bergulir hingga disoroti oleh Panglima TNI, wanita muda yang mengaku sebagai anak jenderal itu telah mencabut laporannya. Wanita yang bernama Anggiat Pasaribu itu kini resmi mencabut laporan kasus cekcoknya dengan Ibunda Arteria Dahlan pada Rabu 24 November 2021. Didampingi keluarga dan kuasa hukumnya, Anggiat mengucapkan permintaan maaf karena telah membuat kegaduhan. Dirinya juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Arteria Dahlan. Bahwa kita telusuri pihak-pihak yang berada di video itu, dan Komandan Pusat Polisi Militer sudah langsung mulai tadi malam melakukan penelusuran, dan tadi pagi sudah langsung berkoordinasi dengan Polres Bandara ya, ada Mas ya, Polres Bandara. Jadi kita sifatnya siap menerima laporan dari dua pelapor ini seandainya ada apakah tekanan, tanda petik tekanan atau apapun juga yang dikeluhkan dan ingin dilaporkan, kami akan proses hukum. Tapi ya memang kewenangan kami kan proses hukum terhadap anggota militer. Kalau yang bukan anggota militer, biar masuk proses peradilan umum. Oke? Iya. Itu kan mobilnya kan mobil dinas TNI Pak Jenderal, itu dari Pak Jenderal, milik siapa Pak Jenderal? Ya justru itu, makanya kami ingin mendengar langsung pemeriksaan Polres kepada pelapor. Kalau tidak salah dijadwalkan baru besok kalau nggak salah. Tapi bukan karena Polresnya, tetapi karena mungkin ketersediaan waktu dari pelapor masing-masing. Intinya kami akan menindaklanjuti, harus ya, sesuai dengan seberapa jauh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota. Kasus mafia tanah yang menimpa artis Nirina Zubir kini masih terus bergulir. Nirina dan keluarga menjadi korban mafia tanah yang dilakukan Riri Kasmita, sang asisten rumah tangga mendiang ibunya. Belakangan diketahui Riri Kasmita tidak hanya menggelapkan 6 sertifikat saja. Ternyata masih ada 2 sertifikat lagi di luar Jakarta yang belum diketahui. Kuasa hukum artis Nirina Zubir, Ruben Jeffrey, mengatakan 2 aset tersebut berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ruben mengungkapkan 2 aset ini belum dilaporkan ke Polda Metro Jaya dikarenakan lokasinya berbeda. Untuk diketahui, terdapat 6 sertifikat tanah dan bangunan senilai 17 miliar rupiah milik keluarga Nirina yang dibaliknamakan menjadi milik Riri oleh para tersangka. 3 diantaranya telah dijual dan dibaliknamakan menjadi milik orang lain, sedangkan sisanya diagunkan ke bank oleh tersangka Riri. Ruben menuturkan rencananya Nirina akan kembali membuat laporan terkait dugaan penggelapan 2 aset tersebut. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menahan seluruh tersangka kasus mafia tanah yang merugikan keluarga Nirina Zubir senilai 17 miliar rupiah. 3 tersangka tersebut adalah Riri Kasmita dan suaminya yang bernama Erdianto, serta seorang notaris bernama Farida. Mereka resmi ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 17 November 2021 lalu. Sementara itu, 2 tersangka lainnya merupakan notaris pejabat pembuat akta tanah atau PPAT bernama Ina Rosiana dan Erwin Ridwan. Ina ditahan seusai dijemput paksa oleh penyidik pada Selasa 23 November 2021 dini hari. Sementara itu, Erwin menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada Selasa siang setelah sempat tidak diketahui keberadaannya. Seperti teman-teman ketahui bahwa sekarang ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dari kemarin adalah bagaimana nih Mbak Nirina terhadap suratnya, akankah dijadikan kepemilikannya kepada ahli waris kembali. Untuk itu saya juga mohon kepada pihak yang terkait di sini dari BPN, dari Kanwil, juga dari perbankan untuk mempermudahkan dan agar hak-hak kami bisa kembali, kemudian proses hukum tetap berjalan. Ya Pak, saya terima kasih sekali Pak, karena saya tahu sekali kenapa saya emosi sekali
Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jeripayanya, Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Untuk itu saya juga ingin diproses juga mengenai bisnisnya. Minta tolong ya Pak ya, maksudnya peralihan dananya juga. Apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang? Ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya. Beberapa waktu lalu Menteri BUMN Erick Thohir melakukan sidak ke SPBU Pertamina di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Erick menemukan fakta bahwa untuk menggunakan fasilitas toilet umum yang ada di sana harus membayar. Momen tersebut diunggah oleh Erick di akun Instagram pribadinya @erikthohir pada Senin 22 November 2021. Dalam video tersebut, Erick bertanya kepada penjaga toilet mengapa toilet di SPBU tersebut tidak gratis, padahal merupakan fasilitas umum. Diketahui tarif yang dikenakan adalah 2.000 untuk buang air kecil dan 4.000 untuk mandi. Menurut Erick, fasilitas umum yang ada di SPBU seharusnya gratis. Selain itu, di SPBU tersebut juga terdapat toko kelontong di mana pemilik SPBU sudah mendapatkan penghasilan. Sehingga sudah semestinya masyarakat bisa mendapatkan fasilitas tambahan berupa toilet gratis. Lebih lanjut, Erick pun meminta Direksi Pertamina dapat memperbaiki masalah toilet berbayar di SPBU ini. Erick juga mendesak agar seluruh kerjasama dengan pom bensin swasta di bawah Pertamina harus menggratiskan fasilitas toilet gratis. Maksud kami, toilet umum. Menanggapi hal itu, Korsek Subholding Komersial and Trading Pertamina, Irto Ginting mengatakan pembayaran untuk fasilitas toilet di SPBU bersifat sukarela. Artinya, masyarakat dibolehkan untuk membayar maupun tidak setelah menggunakan toilet. Menurut Eko, jika ada pengelola SPBU yang memasang tarif untuk penggunaan fasilitas toilet, biasanya uang tersebut untuk biaya kebersihan. Terus, sama yang punya dikontrak, kalau yang mau pakai bayar 2.000, kalau ini kencing mandi 4.000 untuk perawatan. Kenapa nggak gratis? Ini fasilitas umum. Saya kurang tahu soalnya saya cuma. Yang punya siapa? Bapak Agus. Bapak Agus. Ya udah, nanti ditelepon Pak Agus kenapa toilet aja mesti bayar, kan padahal udah bisnis bensin, iya nggak? Kepada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mestinya ya mendapatkan fasilitas tambahan. Saya minta Direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerjasama dengan pom-pom bensin swasta yang di bawah Pertamina juga toiletnya nggak boleh bayar, harus gratis. Polisi telah menetapkan tersangka dalam kasus perzinahan seorang istri dengan pria di kawasan Condet, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Diketahui tersangka pria berinisial RM dan sang perempuan berinisial FS. Tersangka RM sebelumnya dilaporkan oleh suami dari FS berinisial HB terkait pemerkosaan terhadap istrinya yang dikabarkan sebagai penyandang disabilitas. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan mengatakan pihaknya kini juga menetapkan FS sebagai tersangka karena sudah mengakui pernah berhubungan badan dengan RM. Keduanya dijerat pasal 284 KUHP yang mengatur hukuman pidana bagi pria dan perempuan yang melakukan zina. Adapun ancaman hukuman maksimalnya adalah 9 bulan penjara. Sementara itu, Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur juga masih melakukan penyelidikan terhadap HB. Pasalnya, HB juga menyebarkan berita hoaks kepada warga bahwa istrinya telah diperkosa oleh 3 orang. Akibatnya, warga secara beramai-ramai menggeruduk kediaman RM di kawasan Condet, Jakarta Timur pada Kamis 18 November 2021 malam. Video penggerudukan itu pun juga sempat viral di media sosial. Erwin mengatakan HB langsung melaporkan kasus itu ke Polres Metro Jakarta Timur pada hari yang sama. Namun laporan yang dibuat atas kasus perselingkuhan dan bukan tindak pemerkosaan.
Erwin menuturkan FS mengakui kesalahannya di hadapan suami dan membuat pernyataan hitam di atas putih. Dari penyelidikan sementara unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, FS mengaku berbuat zina dengan RM sebanyak 1 kali. Perihal kabar bahwa FS seorang disabilitas, Erwin menuturkan untuk saat ini pihaknya belum bisa memastikan. Hal itu karena butuh pemeriksaan medis untuk mengonfirmasi kebenarannya. Seorang polisi mengalami patah kaki setelah terlindas mobil yang dikemudikan oleh bandar narkoba di sebuah rest area di Cirebon, Jawa Barat. Detik-detik peristiwa itu sempat terekam dalam kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Dalam kejadian itu, Ibtu JM ditabrak dan dilindas oleh mobil yang dikemudikan bandar narkoba. Akibatnya, Ibtu JM mengalami patah tulang kiri dan harus menjalani pemeriksaan secara intensif di rumah sakit. Sementara itu, bandar narkoba tersebut langsung melarikan diri seusai kejadian. Seusai melakukan pengejaran, tim gabungan Satres Narkoba dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap satu tersangka bandar narkoba yang menabrak Ibtu JM. Penangkapan dilakukan di wilayah Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 November 2021 malam. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan tersangka yang ditangkap berinisial C. Saat ini polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap tersangka lain yang masih melarikan diri. Sementara itu, Ibtu JM masih dirawat di Rumah Sakit Karolus Jakarta seusai menjalani operasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran didampingi oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi juga telah menjenguk korban. Dalam kesempatan itu, Fadil mengungkapkan bahwa kondisi Ibtu JM sudah semakin membaik. Pihaknya juga memberikan penguatan dan doa demi kesembuhan Ibtu JM. Ada perlawanan dari tersangka bandar narkoba. Jadi anggota kita patah di kaki sebelah kiri, ada 2 patah hati. Alhamdulillah selesai tindakan operasi. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa bandar narkoba ini memang akan menggunakan segala cara untuk bisa lolos dari kendaraan bertugas, apakah dengan perlawanan menggunakan senjata api, senjata tajam, atau menabrakkan kendaraan. Berhasil disita sekitar 35 kg sabu. Kita juga mengidentifikasi tersangka, bahkan saja dalam waktu dekat tersangka yang menabrak anggota dan kemudian kabur bisa segera kita tangkap. Saya di sini untuk memberi support dan anggota tetap semangat dan tidak pernah menyerah untuk perang melawan penyalahgunaan kendaraan gelap di Indonesia. Oke, terima kasih. Selamat sore. Institusi kepolisian kini kembali tercoreng dengan ulah personilnya. Seorang oknum polisi bernama Brigadir WP dilaporkan mencuri motor tetangganya. Adapun modus pelaku adalah meminjam motor yang untuk digunakan membeli nasi.
Kasih Propam Polrestabes Medan Kompol Tommy mengungkap kasus tersebut pada Rabu 24 November 2021. Tommy mengakui bahwa Brigadir WP merupakan anggota Polsek Medan Barat. Selain melakukan aksi pencurian motor, Brigadir WP ternyata juga positif menggunakan narkoba. Hal ini terungkap setelah pelaku menjalankan tes urin. Tommy juga membeberkan Brigadir WP sempat tidak masuk dinas di Polsek Medan Barat hingga 35 hari lamanya. Sementara itu, tetangga Brigadir WP yang menjadi korban pencurian motor, Hari Andika Surbakti, menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Ia mengaku sebenarnya tidak terlalu mengenal dekat Brigadir WP. Selain itu, Brigadir WP pun jarang meminjam sepeda motornya. Diberitakan sebelumnya, Brigadir WP diduga mencuri sepeda motor milik Hari pada Minggu 21 November 2021 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian berada di Jalan Aluminium 3, Kecamatan Medan Deli. Hari menjelaskan saat itu dirinya sedang tidak ada di rumah, namun adik iparnya berada di rumahnya. Lalu Brigadir WP mendatangi rumahnya dan meminjam sepeda motor miliknya untuk mengantarkan nasi. Hingga akhirnya setelah menunggu lama motor tersebut tidak kunjung kembali. Lantas Hari sempat menghubungi keluarga Brigadir WP namun tidak ada di rumah. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan pencurian motor. Dan sementara itu ya Mas, saya mohon maaf kalau sudah anggota saya melakukan kesalahan. Kemudian nanti proses selanjutnya dia akan proses di Propam Polrestabes Medan. Saya mohon sekali lagi kalau Mas sudah merasa was-was, banyak waktunya terbuang, dan apapun yang dia lakukan, apapun yang anggota saya lakukan nanti harus dia bertanggung jawabkan. Mau siap bertanggung jawabkan? Ya. Jadi diamankan di mana, Bang? Tadi saya amankan di daerah Umsu. Ya. Tapi untuk keterangan selanjutnya karena nanti kita ke Polrestabes Medan, dan di sana pun nanti semoga prosesnya tidak lama, kendaraan Mas bisa langsung diserahkan nanti. Begitu ya Mas ya. Momen haru seorang ayah menggantikan anaknya yang meninggal dunia untuk menjalani prosesi wisuda viral di media sosial. Momen tersebut diketahui merupakan acara wisuda di IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara. Mahasiswa yang berpulang jelang pengukuhan kelulusan di IAIN Kendari tersebut yaitu adalah Muhammad Jamaluddin SE. Jamal sedianya mengikuti prosesi wisuda di IAIN Kendari yang digelar pada Selasa 23 November 2021. Namun, mahasiswa program studi atau Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini berpulang untuk selama-lamanya pada 24 Oktober 2021 lalu. Jamaluddin meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya sekitar 29 hari sebelum prosesi wisuda IAIN Kendari. Kabid Humas IAIN Kendari, Lili Ulfia, menjelaskan bahwa almarhum meninggal dunia setelah menyelesaikan prosesi yudisium. Akhirnya, saat momen wisuda tersebut, sang ayah yaitu Hasanuddin Daeng Gasing yang menggantikan anaknya. Hasanuddin datang bersama sang istri Jumasari untuk mengambil ijazah almarhum putranya. Pasangan suami istri itu diketahui tinggal di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat nama Muhammad Jamaluddin SE dengan nomor alumni 170 dipanggil, Hasanuddin Daeng Gasing pun naik ke atas mimbar. Selain nama almarhum putranya, nama Hasanuddin beserta istri Jumasari pun disebut layaknya wisudawan atau wisudawati lainnya. Jamaluddin diketahui meraih indeks prestasi kumulatif atau IPK sebesar 3,68 dengan predikat cum laude atau pujian.
Baik Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.